Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pila, bertemu lagi di kajian One Day One Juice. Judul hari ini adalah tentang sholat. Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Sahabat Pila, begitu banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi masih melakukan kemaksiatan. Kenapa? Sholat jalan, maksiat pun jalan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, karena sholat merupakan pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak sekali orang yang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan. Ini harus kita perbaiki, sahabatku. Ketika kita merasa aku mah suka sholat, aku mah suka mengaji, tapi kenapa kehidupan aku masih kayak gini aja? Yang harus diperbaiki adalah adab atau akhlak kita di hadapan Allah. Seperti apa? Apakah benar akhlak kita di hadapan Allah? Kita kan dalam sholat biasanya nyuekin Allah, sedangkan kita sering berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan hatiku, jiwaku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Tapi kitanya sebenarnya cuek sama Allah. Tapi kalau kita dipanggil sama presiden misalkan, pasti kita akan khidmatkan dalam menyimaknya. Oh iya Bapak, iya, pasti kita khidmat, kita khusyuk. Tapi sedangkan kita di hadapan Allah yang rajanya alam semesta ini, kita sering cuekin Allah. Nah, dalam hal itu kita harus perbaiki, sahabat Bila. Perbaiki toharo atau wudhu kita yang baik. Dihayati. Ya Allah, maafkan tanganku jika tanganku pernah melakukan kemaksiatan. Karena wudhu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Dan sholat yang baik akan membuahkan akhlak kita yang baik. Dan ketika kita sholatnya baik, akan mencegah diri kita dari segala perbuatan maksiat. Apa kunci-kuncinya supaya kita bisa benar atau memperbaiki sholat kita? Tadi sudah Ana sebutkan, perbaiki toharatul wudhu kita yang baik, dihayati. Kita tuh lagi wudhu, karena wudhu itu menggugurkan dosa-dosa kita kan. Dihayati. Kita berinteraksi dengan Allah dalam hati kita. Sesudah wudhu yang baik, maka yang keduanya adalah menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Pegang urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat dari urat nadiku. Allah jauh lebih dekat dari urat nadiku. Ketika kita sudah pegang dan kita sudah terkonektingkan kepada Allah, maka langsung ucapkan Allahu Akbar. Ya Allah, tidak ada yang paling maha besar kecuali hanya Engkau, ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi ini. Bilang kepada Allah seperti itu. Sehingga yang kita pikirkan dalam sholat kita hanyalah Allah, Allah, Allah. Walaupun mungkin kita nggak akan 100% khusyuk ya sahabat kelas. Tapi setidaknya kita nanti di tengah-tengah misalkan kita tuh melenceng ingat kepada hal duniawi. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita ingat lagi kepada hal duniawi. Kembalikan lagi kepada Allah. Ingat ya Allah. Ingat. Kita harus sadar bahwa kita ada di hadapan Allah. Setelah itu, pahami akan bacaan sholat kita. Kalau kita sudah paham akan bacaan sholat kita, pasti kita akan merasa menghayati, merenungi. Tapi kalau misalkannya belum paham atau belum hafal arti dari bacaan sholat kita, maka kita berinteraksi dengan Allah di dalam hati kita. Misalkan, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Kau curahkan kepadaku. Nikmat-Mu begitu luar biasa kepadaku, ya Allah. Dihayati kata-katanya. Kita berinteraksi dengan Allah. Berimprovisasi ya namanya. Setelah itu, insya Allah, hal tersebut akan membuahkan akhlak kita yang baik. Karena spiritualnya yang indah dengan Allah, spiritualnya yang bagus dengan Allah, akan terlihat daripada akhlaknya yang mulia. Lalu,
Ketika kita sudah bagus spiritualnya dengan Allah, maka akan terjauh dari segala perbuatan keji dan munkar. Itu janji Allah. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, karena sholat merupakan pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Dan ketika kita jauh dari segala kemaksiatan, jauh dari segala perbuatan keji dan munkar, Allah akan memudahkan kehidupan kita. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu janji Allah juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang, maka Allah akan memberikan kamu jalan keluar dan memberikan kamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Bismillah, sama-sama kita berusaha memperbaiki hal tersebut ya sahabat fillah. Semoga Allah selalu menguatkan kita, mengistiqomahkan kita dalam hal kebaikan. Inilah yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat sahabat fillah. Assalamualaikum.